Tanpa perlu mengatakan, gestur tubuh akan bisa menceritakan apa yang ingin disampaikan seseorang. Misalnya, salah satu fungsi dari tubuh adalah menyampaikan pesan atau emosi. Bahasa tubuh juga bisa mengekspresikan emosi kita. Bahkan audiens merasa tertarik atau tidak tergantung dari gestur tubuh pembicara tersebut. Beberapa contoh gestur tubuh yang bisa kita lihat, misalnya bagaimana kontak mata kita, tangan, gerakan kepala, menengok ke kiri, menengok kanan, atau tangan melambaikan ya atau tidak. Itulah bagian dari gestur. Ingat, kita dalam menyampaikan pesan harus dengan ketegasan gestur, baik dari kata-kata ataupun mimik. Jelaskan. Oh, tidak bisa. Oke, saya setuju. Itulah beberapa contoh dari gestur-gestur yang bisa kita pakai. Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, gestur tubuh ini perlu kita perhatikan. Apalagi ketika kita sedang berdiri untuk menyampaikan materi di podium ataupun di luar podium. Kita harus berdiri dengan tegak. Tapi ingat, jangan kaku. Kemudian, kontak mata kita kepada para pemirsa, para pendengar, kita arahkan kepada mereka. Jangan hanya satu arah, tetapi semuanya merata. Depan, belakang, kiri, tengah, ataupun kanan. Mengapa? Agar mereka merasa diperhatikan. Kemudian, ekspresi wajah. Ketika kita menyampaikan hal yang tinggi, yang harus keras dengan keras. Ketika berbicara lembut, pakailah kelembutan suara. Memakai ini. Atau ketika ada mimik sedih, wajah kita tampilkan. Bagaimana saya harus mengatakan ini, Pak? Dengan jelas ekspresi. Kalaupun harus tertawalah. Saya akan mengejar cita-cita itu. Tegas. Karena apa? Ekspresi kita akan menjadi hidup. Kisah kita akan jadi hidup kalau kita menyampaikan dengan ekspresi yang segenap hati kita. Jangan sampai kita menceritakan tentang hal-hal yang sedih dengan wajah gembira. Menyampaikan hal yang gembira dengan wajah sedih. Nah, ini akan keliru. Juga gerakan tangan dan lengan. Jangan kaku. Ini tak bisa bergerak. Jangan begini. Dipegang erat-erat tangannya. Aduh, kacau ya. Ini nggak akan bisa membuat kita lentur. Kemudian, Bapak Ibu sahabat muda, intonasi suara. Kalau pada saat yang keras-keraslah. Ketika Anda berbicara hanya berdua orang, hanya berdua ya, nggak perlu keras-keras. Tetapi ketika kita bercerita di tempat yang memang agak luas, pergunakanlah power suara kita. Ketika harus lembut, lembutlah. Karena apa? Di sini akan menjadi pegangan penting buat kita. Ingat, naik ke mimbar harus dengan persiapan agar kita pun turun dari mimbar dengan kehormatan. Semoga hal-hal yang singkat ini bisa bermanfaat dan kita bisa praktekkan ketika mengisi ceramah di hadapan adik sekolah minggu, remaja, pemuda ataupun umum. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.